Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2221 setelah pertempuran para dewa. Di akhir pertempuran dewa, para demigod di kedua sisi konflik mulai mundur di sekitar markas tentara Dataran Hitam. Rencana para alien adalah mencoba memaksa pasukan musuh mundur dan mencari cara untuk melenyapkan Abi. Tapi karena para dewa asing telah gagal dalam rencana mereka, maka akan sia-sia jika terus melawan para demigod. Dengan demikian, kelompok alien tahap ke-10 segera mulai bubar sementara para demigod dari pasukan lokal menyerang dengan sekuat tenaga untuk menghabisi sebanyak mungkin musuh yang mundur. Para demigod lokal tidak sekuat musuh dengan level yang sama. Namun, berkat banyaknya demigod yang dibangkitkan Abi, pasukan lokal mendapat dukungan yang mereka butuhkan di menit-menit terakhir untuk menimbulkan banyak korban di pihak musuh. Dari sekitar 1000 alien tahap 10 yang menyerang pangkalan ini beberapa saat yang lalu, 400 telah jatuh pada saat alien mundur dimulai. Di sisi lain, sebagian besar penduduk asli yang tewas dalam konflik ini adalah mereka yang sudah mati dan akan menghilang dengan sendirinya setelah fusi Abi berakhir. Bahkan makhluk hidup yang mati dalam pertempuran hari ini pada akhirnya dapat kembali berkontribusi pada dunia spiritual dengan dihidupkan kembali oleh Abi. Dengan demikian, pertempuran ini berakhir dengan kerajaan Dataran Hitam mengalahkan alien. Sayangnya, ini bukan satu-satunya pertempuran di sekitar kekaisaran. Dan banyak kekuatan lain di seluruh negara bagian akan mengalami akibat yang sangat berbeda. Vico, Willow, dan Araf tetap bersama di atas markas besar tentara Dataran Hitam sambil menyaksikan situasi menjadi tenang. Mereka bertiga kelelahan, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka karena mereka merasa meskipun mereka menang dalam pertempuran, situasi mereka tidak baik. Lain kali kita diserang seperti ini, kita tidak akan bisa mengandalkan keduanya, kata Vico sambil memikirkan Paus Langit dan Henry. Kita punya tubuh dewa dunia spiritual yang lain, tapi mungkin sulit membuat mereka bekerja sama seperti mereka berdua. Araf setuju, sadar bahwa bahaya bagi mereka bisa lebih besar lagi di lain waktu. Willow melihat dengan cemas ke arah perginya musuh dan berkata, apakah kamu memperhatikan bagaimana musuh pulih lebih cepat daripada kita? Dewa musuh, yang telah berada di dunia spiritual sejak pertempuran pertama. Telah kelelahan dalam pertempuran besar pertama itu tetapi masih pulih lebih cepat dari ketiga pertempuran tersebut. Alien yang dimaksud belum mencapai 100% energinya pada bulan-bulan tersebut di dunia spiritual. Namun kondisi mereka sekitar 30% lebih baik daripada penduduk asli dunia tersebut. Willow telah menyadari hal ini dalam pertarungan beberapa saat yang lalu dan tidak bisa mengabaikan masalahnya. Jika mereka bisa sembuh lebih baik dari kita, kita akan mendapat masalah. Pada akhirnya, kita akan melemah dan tanpa banyak sekutu. Pada saat itu, mereka akan bisa menyingkirkan kita, dan perang akan terselesaikan dalam waktu dekat. Kebaikan mereka, keduanya menyadari masalahnya saat mereka memikirkan pertarungan sebelumnya dan menyadari bahwa dia benar. Apa yang akan kita lakukan? Vico bertanya kepada mereka, tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Willow memandang Araf dan berkata, kita harus bicara dengan Gloria. Kita mungkin harus menggunakan obat Minos. Araf tidak memikirkannya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar suara Willow di benaknya. Mau tak mau dia menyadari bahwa menggunakan obat ilahi Minos sebagai nutrisi untuk mereka dapat membantu mereka pulih dengan cepat. Bahkan mungkin saja mereka akan menjadi lebih kuat. Apakah dia akan mengizinkan ini? Obat-obatan ini untuk masa depan kerajaan Dataran Hitam. Dia berkomentar sementara mereka bertiga tetap diam. Tidak akan ada masa depan jika kita tidak bisa menghentikan ancaman alien. Dia berkata, membayangkan bahwa mereka setidaknya harus mencoba menggunakan beberapa obat-obatan ini dan kemudian mencoba mengejutkan para alien. Jika mereka berhasil, mungkin mereka tidak perlu menggunakan semua obat di kerajaan tata ruang Minos. Saat para dewa dunia spiritual sedang mendiskusikan masalah rumit seperti itu, para alien yang melarikan diri dari kerajaan Dataran Hitam juga membicarakannya. Musuh lebih lemah dari yang kukira. Salah satu alien, seseorang yang paling lama berada di dunia ini, berkomentar. Jika saya tidak salah, penduduk asli di sini tidak memiliki sumber daya yang sama dengan kita, dan sulit bagi mereka untuk memulihkan energinya. Oh, apa menurutmu mereka akan menjadi lebih lemah saat kita menyerang mereka lagi? Tanya salah satu dari dua dewa baru di dunia ini yang selamat dari pertempuran hari ini. Salah satu dewa dalam kelompok yang paling lama berada di dunia ini telah mati di medan perang. Hal ini memalukan dan mengkhawatirkan 3 orang yang selamat yang terluka yang kini melarikan diri ke wilayah mereka. Namun jika perkataan alien itu benar, maka pertempuran hari ini mungkin memberi mereka kesempatan yang mereka butuhkan untuk mengalahkan kekuatan dunia ini. Ya, aku yakin begitu, kata alien itu. Saya pikir kita harus memusatkan perhatian kita pada pemulihan dari pertempuran ini selama beberapa bulan ke depan dan membiarkan para ahli tahap 10 kita mengurus rencana kita untuk dunia ini. Saat kita dalam kondisi terbaik,
kemungkinan besar musuh akan melemah. Mereka tidak akan berada dalam kondisi terbaiknya, dan mereka tetap tidak akan mendapat bantuan dari dua orang mati itu. Itu akan menjadi waktu untuk melenyapkan beberapa dari mereka dan mengejar permaisuri Kekaisaran Dataran Hitam. Baiklah, ayo kita lakukan, kata yang terkuat di antara mereka. Mari kita tinggalkan orang-orang tahap 10 kita untuk mengurus perluasan wilayah kekaisaran di dunia ini. Sementara itu, mari kita buat mereka menggunakan penduduk asli setempat yang ingin menyerah kepada kita. Kita akan membiarkan penduduk asli mengurus dasar-dasar di wilayah kita sampai kita mengalahkan pemimpin musuh. Dengan keputusan ini, mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka ke inti wilayah mereka di Laut Leluhur, setelah mengirimkan pesan kepada 3 dewa lainnya yang bertindak di sekitar dunia spiritual. Mereka juga memerintahkan diakhirinya aksi hari ini di seluruh Kekaisaran Dataran Hitam. Bersedia memberikan kedamaian bagi pasukan lokal sementara mereka mulai mempersiapkan serangan besar-besaran berikutnya. Dengan demikian, kedua kekuatan yang bertempur di dunia spiritual mulai mengikuti rencana yang kurang lebih serupa, dengan kedua belah pihak mundur bersama spesialis utama mereka untuk sementara waktu. Araf dan Willow akan segera berbicara dengan Gloria tentang rencana mereka dan mendapatkan persetujuannya untuk membawa 2 obat ilahi bersama mereka untuk pemulihan para dewa dunia spiritual. Sementara itu, Abi akan kembali mengasingkan diri untuk meningkatkan levelnya dan bersiap menghadapi serangan musuh berikutnya. Dia belum pernah menggunakan sumber daya untuk mempercepat budidayanya sebelumnya, tapi sekarang itu akan menjadi bagian dari strateginya untuk menghindari kekalahan di masa depan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2222 tiba di Little Mere. Dalam sekejap mata, 9 bulan telah berlalu sejak rombongan Minos meninggalkan Kilben. Mereka telah melakukan perjalanan jauh, menemui banyak masalah, bertemu dengan beberapa ahli di atas level 100, dan bahkan harus melarikan diri dari salah satu dari mereka. 5 anggota kelompok tewas akibat masalah yang mereka temui selama ini, termasuk makhluk yang mengejar mereka karena sayap Minos. Beberapa bulan setelah pertempuran memperebutkan sayap tersebut, beberapa anggota kelompok yang selamat menyusul mereka dan melakukan pertempuran hebat melawan kelompok Minos. Untungnya, hanya ada satu musuh di atas level 100 dengan kelompok seperti itu, dan setelah menggunakan semua yang mereka miliki, Minos dan Maximilian mampu mengalahkan musuh tersebut dan melarikan diri. Sayangnya, 3 rekan mereka tewas dalam pertempuran tersebut akibat komplikasi pertarungan besar-besaran melawan musuh-musuhnya. Setelah itu, kelompok tersebut mengalami lebih banyak masalah yang menyebabkan 2 anggota tim lainnya meninggal. Untungnya, anggota kelompok lainnya selamat dari tantangan ini tanpa cedera. Namun bulan-bulan itu tidak semuanya buruk. Mereka juga menemukan peluang dan sumber daya yang baik, karena mereka mengumpulkan banyak hal dan bahkan memanfaatkan beberapa peluang yang datang. Hasilnya, beberapa penyintas membuat terobosan baru, beberapa orang meningkatkan kualitas fisik mereka ke tingkat ilahi dan lebih banyak orang mencapai level 98 dan 99. Hanya 7 orang dalam grup yang berada di bawah level 98 sekarang, dengan Minos, Ruth, dan penduduk asli The Adaman Land menjadi 3 dari 7 orang tersebut. Akhirnya, grup ini hampir mencapai level kedua 100 penguasa atau dewa. Namun sebelum mereka mencapai kemajuan lebih jauh, mereka akhirnya mencapai Little Mere, kota pertama yang mereka singgahi sejak Kilben. Ketika mereka sudah cukup dekat dengan Little Mere untuk melihat tempat itu, kelompok itu berhenti sejenak untuk menatap kota megah di depan mereka. Bangkit dari salju berkilauan di taiga perak, Little Mere adalah permata kuno sejati. Keindahannya dilengkapi dengan banyaknya air terjun yang turut membentuk lingkungan perkotaan. Air terjun ini tidak hanya mendatangkan sumber daya ekonomi yang penting tetapi juga menginspirasi desain arsitektur lokal. Dengan banyak bangunan yang meniru air terjun tersebut atau bahkan memiliki versi buatannya sendiri. Cakrawala didominasi oleh bangunan-bangunan khas, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Perdagangan berkembang pesat di Little Mere dan menarik banyak perhatian. Banyak budaya telah meninggalkan jejaknya di kota ini, memperkaya identitasnya. Keberagaman inilah yang membuat Little Mere begitu istimewa. Ratusan kafe, toko, dan tempat khusus para penggarap menawarkan beragam pilihan yang luar biasa. Bagi mereka yang mencari lebih dari sekedar berkultivasi, ada banyak kesempatan untuk hiburan, belajar, dan segala sesuatu yang Anda inginkan di tempat seperti ini. Saat mereka berjalan melewati pintu masuk kota, rombongan Minos tidak mengalami kesulitan untuk masuk, dan mereka juga tidak menarik perhatian sebanyak di Kilben. Tapi mereka langsung mengerti alasannya. Bukan hanya karena kota ini berpenduduk lebih dari 100.000 orang, jauh lebih besar dari Kilben, namun jumlah makhluk yang berbeda juga sangat banyak. Dalam beberapa menit pertama mereka di Little Mere, kelompok tersebut telah bertemu setidaknya 100 jenis makhluk berbeda. Beberapa menyerupai serangga Kilben, tetapi makhluk lain lebih mirip makhluk hibrida dari dunia spiritual, serta makhluk yang tidak terlihat seperti apapun yang pernah dilihat kelompok Minos.
Beberapa kelompok penjelajah luar angkasa ada di sana, jadi kelompok Minos tidak cukup untuk membuat sebagian besar penduduk setempat memandang mereka dengan aneh. Bagi penduduk setempat, mereka hanyalah salah satu dari berbagai jenis penjelajah luar angkasa yang sesekali melewati kota. Little Mare bukanlah tempat yang menarik bagi penjelajah luar angkasa seperti Examire. Tetap saja, siapapun yang berasal dari luar negeri dapat masuk dan keluar kota tanpa masalah, hanya karena dari mana mereka berasal. Apakah tujuan lokal mereka berhasil atau tidak, itu persoalan lain. Meskipun Little Mare berkembang dan menarik, tidak ada jaminan bahwa apapun dapat ditemukan di sana. Faktanya, itu bukan tempat terbaik untuk kelompok Minos, itulah sebabnya Strin menyuruh mereka pergi ke Examire daripada di sini. Namun, Examire berada di wilayah yang bahasanya berbeda dengan yang digunakan di sini, jadi kelompok tersebut harus berhenti di sana untuk setidaknya mendapatkan beberapa kristal bahasa. Karena mereka sudah melewati kota itu, mereka tidak mau melakukan hal itu. Kelompok tersebut sudah memiliki rencana untuk menjual sumber daya dan membeli barang-barang selain kristal 4 bahasa yang mereka tahu akan mereka temukan. Begitu mereka sampai di kota, mereka akan segera menuju ke toko tempat mereka akan membeli kristal bahasa yang diberkati, bepergian bersama untuk menghindari masalah. Mereka dapat berpencar agar urusan mereka selesai lebih cepat, namun kelompok tersebut sadar akan bahaya dan masalah yang dapat diakibatkan oleh tindakan tersebut. Jadi sekelompok orang yang terdiri dari sekitar 25 orang pergi ke sebuah toko di pusat kota di mana seorang petugas segera mengurus mereka. Halo, ada yang bisa saya bantu? Makhluk yang tampak seperti monyet tetapi dengan kerangka luar, bukan kulit dan rambut. Bertanya kepada kelompok itu sambil memandang mereka dengan mata kecoa hitamnya yang besar. Saya ingin melihat kristal bahasa Anda, Minos berbicara ketika Maximilian berdiri di sampingnya. Kami memiliki 4 jenis kristal bahasa di toko saya. Masing-masing berharga 215 kilnat. Kata makhluk level 92 sambil mengambil 4 kristal dan meletakkannya di meja antara dia dan kelompok Minos. Yang mana yang akan kamu ambil? Harganya sedikit lebih tinggi dari yang dikatakan Strin tetapi tidak cukup untuk membuat Minos mundur dari kesepakatan. Aku akan mengambil keempat jenisnya. Dia berkata sambil meletakkan tas berisi 860 kilnat di konter. Petugas itu dengan cepat menutup penjualan dan menyerahkan kristal itu kepada Minos. Ada yang bisa saya bantu? Tahukah kamu di mana aku bisa menjual mayat di kota ini? Maximilian bertanya. Mereka telah mengetahui bahwa makhluk-makhluk di dunia ini saling membunuh secara berbondong-bondong, dan perdagangan bagian tubuh makhluk-makhluk dari ras yang berbeda bukanlah hal yang aneh. Tidak hanya itu, makhluk-makhluk di dunia ini memiliki tubuh dengan komposisi yang menakjubkan dibandingkan makhluk-makhluk dari banyak ras lainnya. Jadi selalu ada tempat di kota-kota di planet ini yang akan membeli bagian-bagian tubuh dari makhluk-makhluk dari ras apapun. Saya tahu beberapa tempat. Penjual itu segera menunjukkan 4 tempat berbeda di Little Mare yang harus dilewati kelompok tersebut untuk menyelesaikan penjualan mereka. Tidak semua tempat ini bisa membeli semua jenis sisa-sisa, tapi jika mereka pergi ke keempat tempat tersebut, kemungkinan besar mereka bisa menjual semua yang mereka punya. Dengan demikian, kelompok tersebut akan segera mencari tempat di mana mereka dapat mempelajari bahasa baru mereka. Sesuatu yang ingin mereka lakukan sebelum menjual tubuh yang telah mereka kumpulkan selama berbulan-bulan. Mereka juga memiliki sumber daya liar untuk diperdagangkan, namun mereka akan melakukannya nanti ketika mereka mencari sumber daya yang sudah lama ingin mereka beli. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2223 Bisnis di Little Mare. Keesokan harinya, seluruh kelompok Minos telah mempelajari 4 bahasa berbeda dari kristal bahasa yang mereka beli setibanya di Little Mare. Dengan mengingat pengetahuan baru mereka, kelompok tersebut meninggalkan tempat di mana mereka menghabiskan malam dan kembali menjelajahi jalan-jalan setempat untuk mencari toko-toko yang dapat memperdagangkan sumber daya yang ingin mereka beli atau jual. Dengan 4 bahasa baru, mereka akan lebih mudah bernegosiasi dengan vendor manapun, dan peluang mereka untuk ditipu akan sangat berkurang. 4 tubuh Eabil, 3 batang mutayampal, mata 2 Mixansha, dan kaki serta lengan Utokon. Makhluk aneh, berwarna hijau pucat. Seperti agar-agar berdiri di depan kelompok Minos di sebuah toko yang baru saja mereka masuki berkata sebagai dia menghitung sisa-sisa di depannya yang menarik perhatiannya. Saya akan membeli mayat dan bagian tubuh yang saya sebutkan. Anda dapat menyimpan sisanya. Saya tidak tertarik dengan itu. Makhluk itu berkomentar kepada Minos sambil menggunakan tubuhnya yang besar dan berlendir untuk menelan apa yang baru saja dia sebutkan. Orang-orang dalam kelompok Minos memperhatikan tindakan makhluk itu dan memandangnya dengan aneh. Tapi tidak ada yang mengatakan apapun yang membuat makhluk level 98 ini tidak senang sementara bos mereka menjual sisa-sisa yang mereka miliki. Berapa banyak yang bersedia kamu bayarkan untuk itu? Maximilian bertanya. Kelompok mereka tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa tentang nilai bagian tubuh dan mayat ini, tapi mereka jauh dari mengetahui nilai sebenarnya. Namun,
Selain ini tidak tahu apa-apa tentang itu dan mengatakan harga yang menurutnya adil untuk kesepakatan ini agar tidak merendahkan pihak lain atau mengambil potensi keuntungannya dari menjual kembali barang-barang tersebut dalam produk yang akan dia buat dari barang-barang tersebut. Bagaimana kalau 1.800 kilnat untuk semuanya? Keempat jenazah Eabil cukup berharga karena utuh, tapi yang lainnya kecil-kecil, jadi nilainya tidak tinggi. Maximilian dan Minos saling memandang dan merasa nilai ini baik untuk mereka. Dengan penjualan pertama hari ini, mereka akan mendapatkan kembali 860 kilnat dari pembelian kristal bahasa dan masih memiliki sisa 940 kilnat untuk pembelian selanjutnya. Baiklah, mari kita buat kesepakatan untuk 1.800 kilnat. Minos berkata pada selain itu, yang dengan cepat mengeluarkan sekantong kilnat. Hehe, apakah kamu menginginkan yang lain, pelanggan yang terhormat? Saya bukan hanya seorang pembelanja. Saya memiliki beragam pilihan di toko saya. Kata slime itu. Maximilian bertanya. Apakah Anda memiliki pemadam apple, ruby bloom, atau cave tarragon? Mendengar nama tumbuhan dan tumbuhan tersebut, slime mengerti persis apa yang mereka incar, tapi sayangnya dia tidak memiliki satu pun. Slime itu mengeluarkan botol dari dalam tubuhnya dan berkata, saya punya ramuan bernama Mountain Vial. Efeknya sama dengan pil pemadam apel. Tapi sayangnya, saya tidak punya ramuan yang mirip dengan ruby bloom atau cave tarragon. Anda harus pergi ke toko Green Thumb yang berjarak 12 blok, Anda mungkin bisa menemukan kedua tumbuhan itu di sana. Alkemis dalam kelompok, yang saat ini berada di level 97, melihat ini dan merasakan kekuatan obat yang kuat datang dari ramuan tersebut. Di dunia spiritual, para alkemis tidak membuat ramuan. Biasanya, mereka membentuk apapun yang mereka inginkan menjadi pil. Namun di Zocaro, ada dua jenis sumber daya budidaya yang ditangani oleh petani yang mirip dengan alkemis. Minos dan Maximilian menunggu jawaban pria itu, lalu salah satu dari mereka berkata, mari kita lakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin kita akan kembali lagi nanti untuk membeli ramuannya. Semoga berhasil berbelanja. Selain itu menyimpan ramuannya di tubuhnya sebelum melihat kelompok itu meninggalkan tokonya. Saat mereka pergi, sang alkemis berkata kepada Minos dan Maximilian, menurutku tidak baik bagi kita untuk membeli sumber daya yang disiapkan oleh orang lain di Zocaro. Kita tidak tahu apa saja yang mungkin ada dalam sumber daya tersebut. Akan sangat mudah bagi seorang alkemis lokal yang kuat untuk memasukkan racun ke dalam pil atau ramuan. Sampai saya belajar lebih banyak tentang sumber daya lokal dan cara menguraikan produk buatan hingga saya dapat mendeteksi hal-hal seperti itu. Saya pikir akan berisiko jika bertaruh pada barang-barang ini. Minos dan Maximilian setuju. Untuk saat ini, mereka masih harus belajar lebih banyak tentang dunia ini, profesi lokal, dan hal-hal yang jauh melampaui level mereka saat ini. Bahkan di dunia spiritual, seseorang harus berhati-hati dengan asal-muasal pil yang mereka beli. Jadi, di tempat asing di mana mereka masih harus banyak belajar, tidak masuk akal untuk begitu saja mengandalkan sumber daya yang telah dimanipulasi oleh orang lain. Ilben tidak banyak mengajari mereka tentang hal-hal seperti itu, karena tempat itu bukanlah tempat yang ramah bagi penjelajah luar angkasa. Adapun Little Mere, mereka tidak berencana untuk tinggal lama di sana. Selain itu, ini bukanlah tempat terbaik bagi mereka untuk belajar. Kelompok tersebut bermaksud untuk tinggal di Examire untuk sementara waktu mempelajari lebih lanjut tentang dunia dan memanfaatkan peluang lokal bagi penjelajah luar angkasa seperti mereka. Baru setelah itu mereka akan merencanakan perjalanan mereka ke ujung benua utara. Ke pulau tempat mereka dapat melakukan perjalanan ke stasiun di bulan buatan yang akan memberi mereka akses ke galaksi. Ketika lebih banyak anggota kelompok mencapai level 100. Dan para ahli spiritual mempelajari lebih banyak spesialisasi mereka dari pengetahuan makhluk dari dunia ini dan dunia lain, mereka dapat memanfaatkan peluang Zocaro dengan lebih baik. Sampai saat itu tiba, mereka harus berhati-hati atau kelompok mereka mungkin tiba-tiba menyusut. Seperti yang terjadi pada jam-jam pertama kelompok tersebut berada di planet ini. Jadi orang-orang Minos menghabiskan beberapa jam berikutnya mengunjungi berbagai toko di Little Mere. Membuat berbagai kesepakatan dengan sumber daya dan bagian musuh yang telah mereka kumpulkan selama berbulan-bulan. Setelah mengumpulkan sekitar 6.000 kilnat, kelompok tersebut akan mengunjungi toko-toko yang ditampilkan oleh beberapa makhluk yang berbisnis dengan mereka hari itu. Di beberapa tempat, mereka menemukan tumbuhan, dan mineral yang mereka cari, sementara di tempat lain. Mereka diminta untuk mencari di tempat lain atau bahkan di area tertentu antara Examire dan Little Mere di mana mereka dapat menemukan sumber daya tersebut secara gratis. Semua sumber daya yang mereka cari kurang lebih terklasifikasi dengan baik, karena berada di atas rata-rata Zocaro. Meski begitu, beberapa di antaranya bisa dengan mudah ditemukan dengan melakukan perjalanan melalui hutan benua. Beberapa pedagang yang tidak berkumpul dengan sumber daya tersebut tidak keberatan memberitahu orang asing ini setelah berbisnis dengan mereka. Sehingga kelompok tersebut juga akan mengumpulkan informasi yang baik di Little Mere. Setelah seharian penuh datang dan pergi,
Grup tersebut akan mendapatkan saldo positif sebesar 3.000 kilnat ketika mereka kembali ke tempat mereka akan tinggal selama beberapa hari lagi sebelum berangkat. Berkultivasi di kota-kota seperti ini lebih aman daripada di hutan, sehingga kelompok tersebut akan tinggal di sana selama beberapa hari untuk fokus pada pelatihan dan berbagi mereka. Tetapi juga untuk memproduksi dan membeli segala sesuatu yang mereka perlukan untuk perjalanan beberapa bulan ke depan. Setelah Little Mere, mereka tidak berencana berhenti di kota manapun sampai mereka mencapai Examire. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2224 peluang atau masalah? Setelah meninggalkan Little Mere, rombongan Minos melakukan perjalanan selama 6 bulan berikutnya, akhirnya meninggalkan daerah yang dominan bahasa Strin. Mereka menjadi lebih kuat dan mendapat informasi lebih baik setelah melewati Little Mere. Sehingga kerugian mereka selama perjalanan berbulan-bulan ini jauh lebih sedikit dibandingkan di wilayah orang-orang Strin ini. Namun, 2 anggota kelompok meninggal selama ini, satu adalah penduduk asli The Adaman Land dan yang lainnya adalah robot terlemah dalam grup. Kerugian ini berasal dari jebakan di area khusus yang dilewati kelompok tersebut, di mana robot yang mati pergi untuk menyelamatkan Minos dan Ruth. Sedangkan alien tersebut mati dalam jebakan bandit tahap ke-11. Ada banyak kelompok bandit di Zokaro, dan kelompok Minos telah bertemu beberapa dari mereka di jalan-jalan benua Okia. Seringkali, mereka mampu mengalahkan lawan mereka, yang sebagian besar adalah penjelajahan luar angkasa. Namun, dalam beberapa situasi, kelompok tersebut sangat menderita dan bahkan harta benda yang mereka simpan. Untungnya, wilayah tempat mereka berada sekarang tidak terlalu berbahaya bagi para pelancong, dan bahaya di jalan raya secara bertahap meningkat. Namun hal ini bukan karena kebaikan terhadap masyarakat setempat. Daerah tempat mereka berada sekarang, tempat Examire berada, dijalankan oleh penguasa tingkat tinggi dan juga lebih ramah terhadap penjelajahan luar angkasa. Ada tempat-tempat berbahaya di daerah ini, tetapi jalan-jalan di sana sudah jauh lebih aman daripada jalan-jalan di wilayah masyarakat Strin. Jumlah makhluk hidup di seluruh wilayah tersebut juga jauh lebih tinggi, dan bahkan anggota pasukan penindas setempat hadir di banyak titik di sepanjang jalan. Namun di tengah rute yang tidak terlalu bermasalah bagi para penjelajah seperti penjelajah luar angkasa dan pedagang. Kelompok Minos menemukan peluang besar ini. Berhenti untuk bermalam di suatu tempat tidak jauh dari jalan yang mereka lalui menuju Examire. Rombongan Minos telah berada di sana selama hampir sehari penuh ketika seseorang yang mengawasi area tersebut melihat ada sesuatu yang berubah. Teman-teman, aku merasakan tetesan aneh datang dari beberapa kilometer di depan. Kata penanggung jawab pemantauan daerah asal perubahan. Apa yang telah terjadi? Tanya salah satu pengamat lainnya. Saya tidak bisa menjelaskannya. Semenit yang lalu suasana hening, lalu tiba-tiba, aura luar biasa ini muncul di hadapan kami. Kata orang yang tadi fokus pada arah sensasinya. Sekarang saya melihat cahaya kebiruan datang dari area di mana aura itu berada. Apa yang harus kita lakukan? Robot terkuat dalam kelompok mendengarkan percakapan mental para pengamat dan bertanya. Apakah aura ini berasal dari makhluk hidup atau sesuatu yang lain? Saya tidak tahu. Bisa saja dari makhluk khusus, tapi bisa juga dari makhluk lain. Ini cukup membingungkan, kata pria yang berjaga di area itu. Kalau begitu, awasi itu. Saya akan berbicara dengan Yang Mulia dan melihat apa yang bisa kami lakukan. Robot itu dengan cepat mencapai Minos dan memahami situasi yang diketahui oleh salah satu penjaga dalam kelompok itu. Mungkin kita harus mencari tahu apa itu. Maximilian memandang pemuda berambut coklat di sebelahnya. Ini bisa menjadi kesempatan bagi kami. Atau cara mati yang lebih cepat, kata Ruth sambil meraih salah satu tangan Minos. Namun Minos tidak bisa memungkiri kemungkinan tersebut. Baiklah, mari kita amati dengan cermat apa yang mungkin terjadi. Jika itu adalah seseorang yang berbahaya, kita akan segera melarikan diri. Dia tersenyum pada Ruth, karena wanita ini mengerti bahwa mereka tidak bisa menghindari bahaya jika mereka ingin tumbuh dewasa dan kembali ke rencana mereka untuk mengakhiri perang. Minos dengan cepat memperingatkan seluruh kelompok dan memasukkan mereka ke dalam formasi pertempuran sementara dia dan Maximilian menuju ke area di mana aura kuat itu berasal. Tempatnya tidak jauh dari tempat mereka berada, jadi hanya dalam waktu 4 menit. Rombongan sudah berada di tempat di mana ada sesuatu yang mengeluarkan cahaya biru besar yang keluar dari area antara pepohonan dan bebatuan. Minos dan Maximilian merasakan sensasi lebih baik saat mereka semakin dekat, dan tak lama kemudian, Kaisar Stuart memasukkan sayapnya ke mode pertarungan. Ini sungguh kuat, komentar Maximilian kepada Minos. Jika itu bukan monster, ini bisa menjadi peluang besar bagi kita. Matanya berbinar, dan dia tidak bisa menikmati kemajuannya ke level 101. 6. Mari kita lihat lebih dekat. Minos setuju sambil dengan hati-hati menaikkan levelnya menjadi 96 dengan bantuan salah satu anggota partainya yang berlevel 99. Dengan budidayanya di tingkat yang lebih tinggi, Minos menunjuk ke arah Maximilian, dan mereka berdua bergerak ke arah cahaya kebiruan secara bersamaan. Meninggalkan kelompok mereka yang siap beraksi di pinggiran area tersebut.
Setelah mereka membersihkan tumbuh-tumbuhan dan relief yang menghalangi jalan mereka, mereka tiba di tempat aneh yang tidak mereka duga akan ditemukan begitu dekat dengan tempat peristirahatan mereka. Ini, Maximilian tetap menjaga kewaspadaannya tetapi melihat sekeliling dengan ekspresi yang tidak terlalu tegang ketika dia melihat tempat yang tampak seperti pintu masuk ke sebuah gua. Dari sana, mereka dapat melihat pintu masuk ke area berbatu di mana air jernih, yang dapat dengan mudah mereka lihat di dasar bagian paling dangkal. Mencakup sebagian area yang sedikit lebih besar dari platform pelatihan biasa. Jauh di lubuk hati, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di sana karena cahaya biru yang kuat datang dari sana, menandakan bahwa sesuatu atau seseorang yang kuat sedang menuju ke arah itu. Tumbuh di sekitar pintu masuk gua mengalami demam spiritual yang intens dan tampaknya telah mengembangkan karakteristik yang tidak biasa. Pada saat yang sama, energi di sana tampak berkedip-kedip seolah-olah ada sesuatu yang istimewa yang menarik banyak energi dari lingkungan sekitar ke pintu masuk area itu. Apa itu? Maximilian bertanya dengan keras. Mungkin ini adalah kelahiran sumber daya yang berharga? Minos berkata dengan nada bertanya. Di dunia kita, kelahiran atau kelahiran sumber daya yang kuat akan memunculkan fenomena serupa dengan apa yang kita saksikan. Mungkin saja ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Pria level 100 memandang pemuda dengan sayap emas di punggungnya. Minos lalu berkata di benak semua orang di kelompoknya. Bentuk sabuk pengaman di area ini dan gunakan semua bentuk pengamanan dan persembunyian kami. Maximilian dan saya akan memasuki area ini untuk menjelajahinya lebih jauh. Tapi jika itu yang kita pikirkan, kita semua mungkin mempunyai peluang di sini. Orang-orang dalam kelompok dengan cepat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sementara Maximilian dan Minos dengan hati-hati memasuki perairan. Menuju ke arah cahaya biru. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2225 Gua Keajaiban. Setelah Minos dan Maximilian memasuki perairan tersebut, kelompok tersebut berdiri di luar perairan tersebut selama 30 menit. Semua orang di sana tegang, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada rekan mereka yang lebih kuat setelah beberapa menit tanpa ada tanda-tanda keberadaan mereka. Beberapa dari mereka perlahan-lahan berkeringat karena gugup, bertanya-tanya apakah mereka harus meninggalkan posisi mereka dan pergi ke tempat itu untuk melihat apa yang terjadi. Tapi saat Ruth dan beberapa dari mereka hendak pindah, Minos muncul di danau kecil di pintu masuk gua. Tidak ada bahaya di depan. Ucapannya sambil tersenyum, membuat semua orang yang ada di sana bisa bernapas lega. Ayo, ikuti aku. Tempat ini luar biasa. Ada banyak kemungkinan di sini. Bukankah kita akan meninggalkan seseorang untuk berjaga-jaga? Salah satu robot bertanya. Minos melihat ke arah susunan yang telah mereka siapkan di area tersebut dan berkata. Itu tidak perlu. Maximilian dan saya telah mengidentifikasi sumber fenomena tersebut beberapa saat yang lalu. Kami tidak perlu khawatir fenomena tersebut akan menarik perhatian makhluk manapun di area tersebut, dan susunan yang Anda siapkan akan cukup untuk menyamarkan area tersebut. Dengan itu, rombongan segera mulai melewati air jernih, berenang sekitar 3 menit menuju area dasar di mana bagian terpenting dari gua itu berada. Ketika mereka mencapai tempat yang relatif gelap, diterangi oleh kristal-kristal kecil di bebatuan di sekitarnya, mereka meninggalkan tempat udara mereka berada dan berjalan ke pantai kecil di bawah tanah. Segera setelah tiba di sana, orang-orang Minos memandang sekeliling dengan cara yang berbeda, sama seperti penampilan Kaisar dan Maximilian ketika mereka tiba di sana. Menakjubkan, Gorgon level 98 berkata sambil melihat kristal dan tanaman kecil yang mengelilingi area ini, merasakan sumber daya yang kuat di sana. Mata semua orang, kecuali robot, berkaca-kaca, seperti yang dijelaskan Minos. Tempat ini sepertinya adalah gua yang indah dengan kemungkinan untuk maju. Dia berkata sambil tersenyum dan memperkenalkan tempat yang dia dan Maximilian mulai berlayar setelah tiba di area ini beberapa menit yang lalu. Kami telah mencari di seluruh area, dan sepertinya tidak ada makhluk sadar di sini. Namun, kami telah menemukan sejumlah kompartemen di area bawah tanah ini yang mungkin sangat berguna bagi kelompok kami. Selain sumber daya alam liar yang dapat kita panen dan gunakan di masa depan, terdapat kompartemen di area ini yang terlihat seperti tempat di bawah pohon kehidupan para elf di dunia spiritual. Maximilian telah memilih sumber daya yang menyebabkan fenomena ini dan mulai membudidayakannya di satu area. Tapi ada tempat lain yang bisa kita gunakan di sini. Mari kita lanjutkan. Orang-orang di sana mengikuti di belakangnya, memandangi beberapa terowongan di sana. Tempat itu tampak seperti gua biasa dengan banyak benda khusus di sekitarnya, banyak kolam kecil di sana-sini. Dan penerangannya lebih baik dari gua biasa karena adanya mineral fluoresen yang menyusun bebatuan di sekitarnya. Tanaman liar kecil tumbuh tidak jauh dari kolam, beberapa di antaranya telah mencapai tingkat pengobatan ilahi. Kelompok itu pada awalnya tidak mencoba memilih satu pun saat mereka mengikuti Minos. Mereka segera memasuki salah satu terowongan pertama yang mereka lihat dalam perjalanan dan sampai di area yang tampak seperti sauna alami.
Di lahan seluas sekitar 55 meter persegi ini terdapat beberapa kolam yang masing-masing berukuran ideal untuk menampung satu orang saja. Tapi keduanya tidak persis sama. Masing-masing berisi tanaman air yang bersinar dalam warna berbeda tetapi juga memancarkan aura berbeda. Kelompok tersebut tidak memerlukan penjelasan dari Minos untuk memahami maksud semua ini. Ini seperti air mancur ajaib? Salah satu demigod level 99 dalam kelompok itu berseru ketika dia merasakan kedekatan besar yang dia miliki dengan salah satu dari 10 kolam alami kecil di area tersebut. Kata yang lain, jika saya berkultivasi di tempat ini dengan pengobatan ilahi, saya hampir pasti mencapai tahap ke-11. Minos tersenyum setuju. Ya, begitulah. Maximilian dan aku bermaksud untuk mengambil sedikit pengasingan di gua yang indah ini. Aku punya 5 obat ilahi untuk kuberikan padamu. Aku akan memberikannya kepada 5 yang paling dekat dengan level 100 yang memiliki kecocokan dengan satu obat ilahi. Dari kolam khusus ini, kami akan tetap di sini sampai kalian semua mencapai level 100. Para demigod level 99 di sana dengan cepat mendekati kolam yang paling mereka sukai. Namun 3 dari mereka tidak memiliki kecocokan dengan kolam tersebut untuk mendapatkan manfaat dari tempat ini. Minos kemudian memberikan keempatnya dengan kecocokan. 4 dari 5 obat yang dia bawa dari dunia spiritual, sementara 3 orang lainnya antara level 97 dan 98 berpencar untuk mengambil 6 tempat kosong lainnya di area itu. Sayangnya, grup tersebut tidak memiliki cukup orang untuk memanfaatkan semua peluang yang ada. Berkultivasi di tempat ini selama yang Anda perlukan. Kami akan menunggu Anda melanjutkan perjalanan kami ke Examire. Ucap Minos setelah membagi tempat dan memberi isyarat kepada anggota kelompok lainnya untuk menemaninya ke bagian lain gua. Mereka ingin pergi ke Examire untuk memahami dunia ini dengan lebih baik dan memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di Zocaro dengan lebih baik. Namun saat dihadapkan pada tempat seperti ini, Minos dan Maximilian tidak bisa terburu-buru menuju kota itu. Akan lebih baik bagi mereka untuk tinggal di gua ini selama 1, 2, atau bahkan 3 tahun dan mendapatkan lebih banyak dewa, atau lebih tepatnya penguasa daripada langsung pergi ke Examire dan melewatkan kesempatan besar ini. Karena ada banyak sumber daya di dunia ini yang dapat membantu orang mencapai level 100, dan bahkan kemungkinan mencapai tahap ke-11 tanpa bantuan sumber daya. Minos tidak menyimpan sumber daya tersebut untuk dirinya dan Ruth. Dia mengakhiri keempat obat tersebut tanpa berkedip dan segera memimpin rombongan ke area gua lain. Menurutmu berapa lama kita akan berada di sini? Ruth bertanya kepadanya, membayangkan bagaimana rasanya bagi para ahli level 99 untuk naik ke level 100 di dunia ini. Jika itu adalah dunia spiritual, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk berhasil. Namun Ruth berpikir bahwa di Zocaro, waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit. Saya pikir 1 tahun. Minos langsung pada pokok permasalahannya, mengejutkan Ruth dan yang lainnya. Itu dia, salah satu dari orang level 99 yang belum menemukan tempat untuk dirinya sendiri di area ini bertanya dengan serius. Ya, saya yakin di luar tempat ini, dengan menggunakan pengobatan ilahi kami, mereka berempat membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun untuk naik ke level 100. Tapi tempat yang kami temukan ini luar biasa dan cocok dengan mereka berempat. Terobosan akan terjadi dalam waktu kurang dari separuh waktu, kata Minos, mencoba menganalisis situasi secara logistik. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan memakan waktu lebih sedikit atau lebih lama. Masih terlalu banyak hal tentang dunia ini yang saya tidak mengerti untuk membuatnya analisis yang tepat tentang tempat ini. Setelah dia mengatakan ini, kelompok yang berada di dekatnya mencapai area lain di dalam gua, tempat yang tampak jauh lebih biasa daripada tempat Maximilian atau ke-7 orang itu berada sekarang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2226 pengasingan di gua. Sesampainya di suatu area di mana beberapa akar menjalar ke dinding dan menutupi sebagian langit-langit, di mana berdiri beberapa stalaktit berwarna kebiruan semi-transparan. Rombongan tiba di area budidaya khusus. Tidak ada air mancur di sana, juga tidak ada sumber daya luar biasa yang dapat membuat mereka menjadi lebih kuat dengan cepat. Namun, bagaimana tempat itu terbentuk dan cara energi serta hukum alam mengalir melaluinya menjadikan area seluas 40 meter persegi ini sebagai ruang budidaya alami. Namun, ini bukanlah ruang budidaya di dunia spiritual, tetapi di Zocaro yang kuat dan kaya. Energi dan hukum sangat menyegarkan di area ini. Dan makhluk apapun yang cocok ditanam atau bahkan bernapas di area ini akan mendapat manfaat. Air Tongs tempat 7 rekan mereka berada mungkin jauh lebih menarik daripada tempat ini. Tapi ini akan menjadi tempat terbaik untuk digunakan semua orang di sana setelah air tong itu. Ini adalah tempat yang bagus untuk cocok ditanam, kata salah satu dari sedikit ahli spiritual yang tersisa di kelompok itu. Kami mungkin bisa mendekati level kami dengan memuji di sini sementara orang ke-7 itu memanfaatkan peluang mereka. Minos mengangguk setuju, kita bisa bergiliran menggunakan area ini.
Separuh dari kita bisa masuk ke sini secara bersamaan, jadi kita bisa bergiliran bercocok tanam di sini sementara sebagian dari kelompok urusan-urusan lain di dalam gua. Bukan hanya 2 area khusus inilah yang dimiliki gua tersebut. Ada mineral dan tanaman yang menarik untuk dipelajari dan dikumpulkan oleh kelompok, dan para profesional di sana memerlukan waktu untuk menghasilkan sumber daya dan bekerja. Meskipun tempatnya tidak cukup besar untuk mereka semua, namun cukup bagi kelompok untuk menetap tanpa masalah. Minos segera memilih mereka yang akan memulai shift mereka di sana. Menempatkan Ruth di antara mereka dan meninggalkan para profesional spiritual dan 2 robot yang tersisa dari grup untuk shift pertama. Saya ingin Anda mempelajari mineral dan tumbuhan di area ini. Mengumpulkan apa yang Anda bisa, tapi hati-hati. Meskipun sepertinya tidak ada apapun yang mengancam kita di sini, ini adalah tempat khusus yang bisa bereaksi melawan kita tergantung pada kondisinya. Keadaan. Orang-orang setuju dan segera melanjutkan penjelajahan area bawah tanah ini sementara robot tetap berada di belakang Minos. Saya ingin Anda membantu para profesional kami, tetapi ada sesuatu di sini yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Minos memimpin jalan melewati area tersebut, menuju bagian terakhir untuk jelajahi mereka. Sesampainya di sebuah tembok yang kristal putih besar yang menutupi seluruh dinding dan memberikan sensasi yang kuat, terdapat kata Minos. Ini seperti apa yang ada di kepalamu? Bukan, robot yang lebih kuat dari kedua robot tersebut mengamati kristal tersebut dari dekat dan memperhatikan struktur benda tersebut, yang memancarkan energi dan singularitas yang kuat. Menarik, saya tidak mengatakan itu identik dengan esensi yang kita miliki, tapi sangat mirip. Robot itu berkata sambil mendekatkan salah satu tangan logamnya ke benda itu. Ketika dia menyentuhnya, dia merasakan seluruh sistemnya bergetar ketika dia mengkonfirmasi apa yang baru saja dia katakan. Bagaimana menurutmu? Minos bertanya. Dia telah mempelajari sifat robot alien secara ekstensif sebelum perang dimulai, namun dia masih belum dapat menemukan penjelasan bagaimana robot dari kerajaan mekanik dibuat. Namun melalui pertemuannya beberapa saat yang lalu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia hampir memahami apa yang memberi kehidupan pada makhluk logam ini. Ada kemungkinan jika kita menggunakan ini, kita bisa menciptakan esensi baru yang mampu memberi kehidupan pada robot lain. Makhluk itu berkata sambil menjauhkan salah satu tangannya dari kristal. Tapi kita harus mencapai kerajaan mekanik. Tidak ada seorang pun di kelompok kita yang memiliki keterampilan kaisar mekanik, jadi membuat robot hanya dengan itu akan sangat sulit. Namun hal ini pada akhirnya bisa melahirkan robot yang jauh lebih maju dan bertenaga dari saya, yang mulia. Terlebih lagi, robot-robot ini akan sangat setia kepada orang yang pertama kali meninggalkan jejaknya pada kristal ini, kamu. Robot-robot itu berada di bawah komando Minos. Tetapi jika kaisar mekanik baru yang lebih kuat darinya muncul di hadapan mereka, mereka akan segera berpindah pihak. Tidak hanya itu, jika kaisar mekanik mendekati mereka saat Minos pergi, bahkan jika orang itu lebih kuat dari alien yang dimaksud, dia masih bisa kehilangan robot tersebut ke tangan lawannya. Tetapi jika robot baru yang dibuat dari esensi ini bergabung dengan Minos, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Aku mengerti. Bisakah kamu menambangnya? Minos bertanya. Akan sulit menambang kristal ini pada level kita saat ini, yang mulia. Kata robot terkuat dan tertua. Tapi kami bisa mengambil kristal ini dari sini dan di masa depan, saat kami lebih kuat, untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Kalau begitu lakukanlah, perintah Minos. Cobalah gunakan peluang di sini untuk menjadi lebih kuat, tapi lakukanlah sebelum kita pergi. Dengan itu, dia meninggalkan kedua robot itu sendirian untuk bekerja dengan kristal besar yang mampu menciptakan beberapa lusin esensi robot sementara dia kembali ke area di mana Ruth sudah bermeditasi. Saatnya aku bergabung denganmu, pikirnya sambil menemukan tempat untuk dirinya sendiri, berencana bermeditasi beberapa jam ke depan hingga tiba waktunya kelompok berganti shift. Kelompok tersebut akan tetap berada di gua ini selama 6 bulan ke depan. Namun tak satu pun dari 7 individu yang membudidayakan di mata air khusus di daerah tersebut akan meninggalkan tempat mereka, dan Maximilian juga tidak akan berhasil maju. Sementara itu, para robot akan selesai mengeluarkan kristal yang diperintahkan Minos untuk dikeluarkan. Sementara para ahli kelompok spiritual akan selesai mengumpulkan dan menganalisis semua yang berhasil mereka ambil dari gua selama waktu itu. Kelompok tersebut tidak membahas masalah apapun sejak mereka mulai mengasingkan diri di sana. Jadi mereka akan mengikuti rencana Minos untuk melanjutkan ke sana sampai sekutu mereka yang lebih beruntung selesai memanfaatkan peluang mereka. Itu akan memakan waktu, sehingga seluruh kelompok pada akhirnya akan mengasingkan diri di sana selama beberapa bulan. Meski begitu, tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai untuk sementara waktu, karena tidak ada orang di kelompok tersebut yang meminum pil khusus untuk mempercepat kemajuan mereka. Mereka ingin fokus menyertakan keras untuk sementara waktu sebelum kembali mengonsumsi sumber daya yang akan memfasilitasi kemajuan mereka di dunia ini. Jadi mereka akan tinggal di gua itu selama 9 bulan lagi sampai manusia pertama keluar dari sumber air tersebut.
Jika orang pertama berhasil dalam memutar khusus mereka, individu baru akan mencapai level 98 dan 99. Tidak hanya itu, demigod level 99 pertama dalam grup akan naik ke level 100 sejak kedatangan mereka di Zocaro. Jadi minggu-minggu setelah level kedua 100 dalam grup akan berlalu hingga akhirnya. Tiba saatnya bagi Maximilian untuk bangkit dari keadaannya dan mencapai level yang belum pernah dibayangkan oleh makhluk-makhluk dari dunia spiritual. Maximilian akan menjadi penduduk asli pertama di dunia yang mencapai level 101. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2227 Kekuatan Baru Grup. Setelah lebih dari setahun berada di Gua Ajaib, Maximilian membuka matanya dan merasakan basis kultivasinya di tingkat yang baru. Ketika dia mencapai level 101, dia merasakan kekuatan level 100-nya meningkat lebih dari 2 kali lipat energi demigod level 99. Itu sangat mengesankan. Kebanyakan demigod membutuhkan setidaknya beberapa milenium untuk mencapai level 99. Namun setelah Maximilian tiba di Zocaro, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk mengembangkan 2 kali lebih banyak dari yang biasanya dipupuk oleh demigod dunia spiritual level 99 dalam beberapa milenium. Mengingat dia sudah menjadi penguasa, seseorang yang kekuatannya jauh lebih besar daripada demigod level 99. Ini merupakan tambahan penting baginya untuk membedakan dirinya di dunia ini. Dia tersenyum puas, dan keraguannya segera berkurang tentang pemikirannya sebelumnya untuk tinggal di Zocaro lebih lama atau bahkan tidak pernah kembali ke dunia spiritual. Sekarang, aku adalah penduduk asli dunia spiritual terkuat dalam sejarah. Dia bergetar dengan kebahagiaan sementara dia tidak bisa tidak mengingat saingan lamanya, Maximus. Ceka, Anda mati di dunia spiritual, Pak Tua. Tapi saya akan menjalani cerita yang benar-benar berbeda. Dia bangkit dari tempat dia menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi. Saat dia hendak meninggalkan area ini dan kembali ke kelompoknya yang lain, dia merasakan aura 4 dewa baru, atau lebih tepatnya, aura 4 penguasa baru dalam kelompoknya. Sepertinya Minos berhasil dalam rencananya. Dia tersenyum ketika dia mencapai tempat separuh kelompok sedang bermeditasi, menunggunya. Ketika dia sampai di sana, dia bertemu dengan 2 dewa manusia, satu dari Sista dan yang lainnya dari Kekaisaran Barat. Para demigod terkuat di kelompok Minos, ketika mereka meninggalkan dunia spiritual, jelas tidak semuanya merupakan anggota tentara Dataran Hitam. Ada beberapa orang seperti itu, terutama para profesional spiritual, beberapa di antaranya telah meninggal, namun jumlahnya tidak banyak. Di kru ini, beberapa sekutu Minos telah diberikan kepadanya oleh rekan terbesarnya, seperti Henry Quinn dan Willow Sista. Ada juga Naga dan Phoenix level 97 di grup ini ketika mereka meninggalkan dunia spiritual. Salah satunya saat ini berada di level 99, dan yang lainnya telah mencapai level 100 beberapa hari yang lalu. Selamat atas kemajuanmu, Maximilian berkomentar kepada 2 penguasa baru di depannya sebelum melihat Minos berdiri di dekatnya. Kami telah membuat kemajuan yang baik. Tempat ini telah memberikan banyak manfaat bagi kami, kata Maximilian sambil menatap Minos. Level rata-rata grup sekarang berada di antara level 98 dan 99. Berkat tempat ini, kita akan sampai ke Examire dengan kondisi yang lebih menguntungkan bagi kita. Minos setuju sebelum menjabat tangan Maximilian dan memberi selamat atas kemajuannya. Kamu tidak jauh dari level 95. Bahkan jika kamu belum maju saat ini, kamu mungkin akan maju segera setelah kita mencapai Examire, kan? Maximilian bertanya sambil mengamati basis budidaya pria berambut coklat di depannya. Pasti begitu. Minos tersenyum setuju. Nah, kapan kita meninggalkan tempat ini? Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan di sini? Maximilian bertanya ketika orang-orang di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Jika mereka tinggal di sana, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kawasan ini untuk waktu yang lebih lama. Namun rencana mereka, setelah kemajuan keempat demigod yang kini menjadi penguasa, adalah berangkat ke Examire segera setelah Maximilian menyelesaikan pengasingannya. Kami akan pergi segera setelah kelompok meditasi menyelesaikan sesi kultivasinya, jawab Minos. Itu akan memberi kita waktu sekitar 3 atau 4 jam. Lalu kita harus berangkat dalam waktu itu. Maximilian tidak melihat adanya masalah, dan tak lama kemudian, semua orang yang tidak bermeditasi mulai bersiap untuk pergi sementara orang-orang terkuat di area tersebut berbicara di antara mereka sendiri tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Beberapa jam kemudian, kelompok Minos meninggalkan gua keajaiban untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun. Kelompok tersebut melucuti semua susunan di luar gua sebelum kembali ke jalan raya. Seperti yang dikatakan Minos beberapa bulan lalu, fluktuasi tertentu yang menarik mereka ke sana tidak akan menarik perhatian orang lain setelah tindakan Maximilian untuk mulai menyerap sumber daya yang menyebabkan fenomena seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun kecuali mereka yang datang ke sana, dan tindakan pertahanan mereka di area tersebut sudah cukup untuk mencegah makhluk apapun tiba di sana secara tidak sengaja.
Tidak ada masalah di daerah itu ketika mereka pergi, dan segera mereka kembali ke jalan di wilayah itu, menuju Examire yang terlambat lebih dari 1 tahun dari rencana awal mereka. Untungnya, kelompok tersebut tidak mempunyai tenggat waktu yang harus dipenuhi, yang ada hanyalah kebutuhan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Mereka ingin menemukan cara untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini untuk mengetahui bagaimana kembali ke misi mereka mengenai perang di dunia spiritual, tapi untuk itu, mereka harus menjadi lebih kuat, yang telah mereka lakukan selama waktu itu. Jadi ketika mereka kembali ke jalan raya, tidak ada satupun dari mereka yang merasa telah membuang-buang waktu atau terlambat. Selain itu, jarak mereka hanya beberapa bulan dari Examire, jadi mereka akan segera mencapai kota yang direkomendasikan Strin agar mereka bisa lebih memahami dunia yang luas ini. Waktu akan mulai berlalu lebih cepat bagi mereka, dan mereka akan segera mencapai tujuan mereka tanpa menghadapi terlalu banyak masalah di sepanjang perjalanan. Demigod sudah menjadi makhluk dengan kekuatan di atas rata-rata di Zocaro. Namun dengan adanya 5 penguasa dalam kelompok, salah satunya berada di level 101. Jumlah masalah yang dapat timbul pada kelompok tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan jika mereka mengabaikan gua sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan melakukan pertempuran apapun untuk menguji kekuatan mereka sampai mereka sudah sangat dekat dengan kota tujuan. Ketika mereka akan menyelesaikan 4 tahun sejak kedatangan mereka di Zocaro, mereka akhirnya akan mencapai Examire. Salah satu kota paling ramah penjelajah luar angkasa di benua Okia. Tepat sebelum mencapai kota ini, rombongan berhenti di suatu tempat di mana mereka dapat melihat siluet kota internasional yang besar ini sehingga Ruth dapat merenungkan kemajuannya ke level 94. Tak lama setelah mengkonsolidasikan kekuatannya pada tingkat yang sama dengan suaminya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kelompok tersebut akan menemukan kontak terdalam yang pernah mereka lakukan dengan penguasa yang lebih kuat. Saat kelompok Minos berada di area di mana Ruth baru saja selesai maju, 4 makhluk asing mendekati tempat mereka berdiri. Di antara mereka ada makhluk level 106. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2228 penguji hebat. Minos, Maximilian, dan 4 penguasa lainnya dalam kelompok segera berdiri di depan orang-orang lainnya ketika mereka melihat 4 alien berhenti beberapa meter di depan mereka. Rekan penjelajah khusus, dari mana asalmu? Tanya penguasa terlemah, individu level 102 dengan rambut hijau, 4 kaki, dan 3 lengan yang menyerupai lengan gurita. Orang-orang di kelompok Minos memandang dengan gugup pada makhluk ini sementara dia dan Maximilian selangkah lebih maju dari 4 penguasa yang baru dipromosikan di grup. Kemudian dilanjutkan, sepertinya kamu sangat berbeda dari penjelajah luar angkasa yang biasa kita temui di sini. Kamu berasal dari galaksi mana? Minos memandangi individu itu dan berkata, berusaha bersikap ramah, karena masalah dengan makhluk-makhluk ini akan sangat merugikan mereka. Kami berasal dari planet yang kami sebut dunia spiritual. Saya tidak tahu di galaksi mana kami berada. Kami datang ke Zocaro secara tidak sengaja. Oh, yang terkuat dari keempatnya membuka mulutnya dengan penuh minat. Jadi, kamu tidak ada hubungannya dengan kekuatan kuat apapun? Bagaimana perasaanmu mengunjungi grup kami? Jujur saja, aku merasakan gejolak magis wanita itu, dan mau tidak mau aku tertarik pada grupmu. Kamu tidak terlihat lemah. Bisakah aku mengetahui lebih banyak tentang para senior? Minos bertanya dengan nada hormat. Makhluk lain yang tampak serupa berkata kepada Minos, kami adalah bagian dari kekuatan yang hanya terdiri dari alien di Zocaro. Markas kami berada di Examire, tidak jauh dari sini. Makhluk itu menunjuk dengan salah satu tangannya ke arah tempat mereka bisa melihat kota itu. Bagaimanapun, kami adalah grup yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi Zocaro, menjangkau dunia baru, dan menemukan tempat di alam atas untuk sebanyak mungkin anggota kami. Alam atas, Maximilian bertanya ketika dia mendengar nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Alam atas adalah tempat di alam semesta di mana hanya para penggarap pada tahap ke-13 atau lebih tinggi dari itu yang bisa masuk. Level 106 dikatakan. Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh kelompok Minos merasakan tekanan pada mereka saat mereka mendengar untuk pertama kalinya tentang tempat yang mungkin paling kuat di alam semesta. Alam atas, Minos bertanya-tanya dalam hati, apakah ini ada hubungannya dengan penguasa serap itu? Dia mengatakan pemimpinnya mengendalikan banyak bagian alam semesta. Memikirkan hal itu, Minos menyadari bahwa dia mungkin harus pergi ke alam atas untuk menepati janjinya kepada serap itu. Pasti itu. Dia telah memberitahuku bahwa jika aku bisa mengakses peradaban lain yang lebih kuat dari dunia spiritual, aku akan mendapatkan jawaban atas pertanyaanku. Merasakan hal ini, dia segera mengalihkan perhatiannya pada makhluk-makhluk ini. Ini sangat penting. Kami ingin mengenal kelompok senior di Examire lebih baik sebelum kami memutuskan. Meskipun ide untuk bergabung dengan kelompok dengan tujuan besar begitu menggoda, kami memiliki masalah yang harus diselesaikan yang bisa masuk jalan di antara kita. Dia berkata, menunjukkan ketertarikannya namun juga ketidakpastiannya mengenai proposal mereka.
Individu terlemah dalam kelompok di depan mereka melemparkan sesuatu yang tampak seperti tulang kecil ke arah Maximilian. Cari Armand di Examire. Gunakan item ini untuk menemukan kami dan mendapatkan akses ke markas kami. Di sana, Anda akan dipandu, dan pertanyaan Anda dijawab. Maximilian menerimanya dengan penuh minat, merasa bahwa akan baik bagi mereka untuk bergabung dengan grup di Zocaro selama mereka tinggal di dunia ini. Dia semakin cenderung untuk tetap tinggal di dunia ini. Namun, bahkan jika dia memutuskan untuk melepaskan ikatan lamanya dengan dunia spiritual, dia masih ingin menemani kelompok Minos sampai mereka dapat pergi untuk kembali ke misi mereka. Itu bukan semata-mata karena kebaikan Maximilian. Dia tidak ingin sendirian di dunia yang tidak dikenal dan berkuasa. Meskipun dia adalah kultivator tingkat tertinggi di grupnya, dia merasa bisa melangkah lebih jauh dan memiliki peluang lebih baik di Zocaro jika dia bepergian bersama Minos dan anggota grup lainnya. Sampai mereka menemukan jalan keluar dari tempat ini, inilah saatnya dia beradaptasi, tumbuh lebih kuat, dan menemukan jalan ke depan jika dia benar-benar memutuskan untuk tetap tinggal di dunia ini. Kemudian, makhluk aneh terkuat ini berkata kepada mereka sebelum dia pergi bersama teman-temannya. Pikirkanlah, kelompok kita terkenal di kota, dan hanya sedikit yang mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan kita. Aku hanya memberimu kunci ini karena orang ini. Kemampuannya cukup menarik. Jika dia bisa menjadi makhluk tertinggi, dia akan menjadi aset bagi mereka yang mencari alam atas. Orang-orang di kelompok Minos tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menyaksikan keempat orang itu menghilang sambil memikirkan semua yang baru saja mereka dengar. Strin benar, Examire adalah tempat terbaik bagi kita. Naga level 100 dalam kelompok berkomentar sambil memikirkan tentang semut. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Salah satu pria dalam kelompok itu bertanya pada Minos. Minos mengepalkan tangannya dan berkata, ayo pergi ke Examire dan mengenal tempat ini lebih baik. Kita akan merasakan kotanya dan kemudian pergi ke kelompok itu, Armand, untuk melihat apakah proposal ini benar-benar sebagus kelihatannya. Tergantung kondisinya, saya tidak menentang bergabung dengan grup ini. Meskipun bukan tujuan kami untuk tinggal di Zocaro, kami mungkin berada di dunia ini selama beberapa dekade sebelum kami mencapai titik di mana kami dapat kembali ke rencana awal kami. Setelah menyelesaikannya, kelompok itu segera meninggalkan tempat itu, dengan cepat menyelesaikan perjalanan antara titik itu dan salah satu dari banyak pintu masuk Examire. Examire benar-benar kota besar. Wilayah kota mencakup puluhan kilometer persegi, dan terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari setidaknya 10.000 ras yang berbeda. Ada 5 distrik terapung di sekitar kota, di mana beberapa organisasi lokal besar konon berkantor pusat. Selain kawasan terapung tersebut, tempat tersebut memiliki banyak bangunan unik di tengahnya dan lebih banyak kawasan pemukiman di sisinya, tempat tinggal penduduk asli setempat. Kurang lebih sama seperti yang dilihat kelompok Minos di Little Mere. Pusat kota adalah tempat semua keragaman lokal dapat dipahami, di mana terdapat berbagai jenis bisnis dan peluang baik bagi penduduk asli Zocaro maupun penjelajah luar angkasa. Toko-toko menjual segalanya mulai dari informasi dasar hingga materi kompleks yang berguna bagi penguasa yang baru dipromosikan atau mereka yang bercita-cita menjadi supremes. Tidak seperti tempat yang menjual barang-barang yang biasanya dibuat untuk penduduk asli dunia ini. Kota ini memiliki berbagai macam toko di mana orang dapat dengan mudah memesan sumber daya dan artefak yang hanya berguna bagi ras mereka. Tempat ini sangat besar, tetapi rombongan Minos akan segera mempelajari dasar-dasar area tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2229 memeriksa kemungkinan 1. Segera setelah kelompok Minos memasuki ujian, mereka menuju ke pusat kota, di mana mereka akan bertemu dengan berbagai makhluk hidup, pebisnis, dan pakar yang dengan santai berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Sama seperti di kota-kota besar dan kuat di dunia spiritual. Seseorang dapat dengan mudah menemukan sage spiritual berjalan di jalanan. Seseorang dapat dengan mudah menemukan demigod tingkat tinggi dan penguasa tingkat rendah yang beredar di wilayah utama Examire. Aura beberapa orang di level 109, 110, dan bahkan 111 dapat terlihat di dekat beberapa area penting kota, yang mengejutkan kelompok Minos. Mereka mengira ketika mereka tiba di Examire, mereka akan bertemu dengan makhluk yang levelnya mendekati alien yang telah mengundang mereka untuk bergabung dengan pasukan lokal sebelumnya. Tapi kenyataannya ada beberapa makhluk di kota ini yang lebih kuat dari makhluk level 106 itu. Namun, mereka tidak merasakan aura yang lebih kuat dari itu, dan mereka tidak melihat adanya makhluk di area yang mereka lewati pada akhir tahap ke-11 atau bahkan di awal tahap ke-12. Mungkin tidak ada makhluk seperti itu di Examire, atau mungkin mereka adalah pakar terkuat yang hanya dapat ditemukan di markas besar organisasi yang sangat kuat. Kelompok tersebut tidak memiliki akses ke lingkungan terapung manapun di kota ini. Jadi mereka tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa orang-orang terkuat secara lokal adalah orang-orang dengan level antara 109 dan 111. Bagaimanapun, itu saja sudah jauh lebih kuat dari yang bisa mereka tangani.
jadi seluruh kelompok menjadi lebih berhati-hati saat berjalan melewati pusat kota. Setelah mengamati sekilas seperti apa Examire, kelompok tersebut segera mulai mengunjungi beberapa tempat di mana mereka mampu mengeluarkan uang mereka dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peluang yang tersedia secara lokal. Setelah melewati 3 toko yang menjual dan membeli sumber daya, kelompok Minos mempelajari beberapa hal penting di tempat ini sebelum melanjutkan ke pemberhentian berikutnya. Tidak ada gunanya membeli informasi tentang cara kerja budidaya di Zocaro dan apa yang dapat mereka harapkan dari level yang lebih tinggi dari tahap ke-10. Mereka dapat mempelajarinya secara gratis jika mereka bersedia bergabung dengan organisasi lokal. Itu juga berlaku pada pengetahuan dasar tentang sumber daya, teknik dasar profesi, dan bahkan keterampilan prajurit. Semua ini dapat dipelajari secara gratis jika mereka bergabung dengan salah satu dari berbagai kekuatan lokal. Sedangkan untuk artefak khusus, mereka mengetahui bahwa para penggarap perjalanan ilahi biasanya tidak menggunakan benda biasa melainkan senjata yang dapat diserap seperti sayap Minos. Menggunakan senjata biasa pada tahap ke-11 seperti menjadi sage spiritual di dunia spiritual dan menggunakan teknik tingkat hitam. Memang ada hal seperti itu, tapi orang-orang yang melakukannya termasuk yang terlemah di panggung mereka. Adapun informasi lebih mendalam tentang dunia ini dan tempat di alam semesta tempat mereka berada, mereka juga dapat mempelajarinya secara gratis dari kekuatan lokal manapun yang mereka ikuti. Namun, toko-toko tertentu di kota tidak hanya menjual informasi tetapi juga sumber daya dari luar Zocaro. Dengan demikian, kelompok tersebut memasuki tempat yang sangat mirip dengan guild tentara bayaran di dunia mereka, di mana seseorang dapat menjual waktu atau kekuatannya untuk menjalankan segala jenis misi. Segera setelah mereka memasuki gedung besar organisasi lokal ini, kelompok tersebut menemukan aula masuk raksasa di mana beberapa item dengan hologram menunjukkan berbagai jenis misi yang tersedia. Hologram ini berfungsi menyajikan dan menjelaskan misi. Yang harus dilakukan di sana hanyalah mencari apa yang paling mereka minati dan kemudian memasukkan ide mereka ke salah satu hologram. Kelompok tersebut tidak memahami beberapa klasifikasi misi yang mereka temui selama perjalanan, tetapi mereka memahami tujuan dari beberapa misi tersebut. Beberapa misi memerlukan sejumlah item tertentu untuk dikumpulkan. Sebaliknya, ada pula yang memasang poster buronan, baik hidup maupun mati. Lainnya adalah investigasi, dan ada misi yang lebih spesifik untuk menghasilkan barang-barang unik. Di antara misi yang lebih spesifik ini, ada satu misi yang menarik perhatian alkemis kelompok tersebut, karena pada dasarnya misi tersebut memerlukan produksi ramuan khusus. Ada berbagai jenis misi yang bisa dibayangkan. Mulai dari misi yang meminta makhluk untuk dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen hingga misi yang meminta kultivator yang lebih lemah untuk diajari sesuatu. Kelompok tersebut mengamati hingga mencapai area informasi dan registrasi, di mana beberapa hologram tersedia untuk melayani kelompok seperti mereka. Selamat datang di Stelbior. Ada yang bisa saya bantu? Sebuah suara buatan muncul dari hologram seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita ras Minos. Semua orang dalam kelompok memandangnya dengan penuh minat sejenak, beberapa dari mereka berpikir mungkin ada makhluk yang mirip dengan mereka. Tapi kemudian robot level 99 berkata, tingkat teknologi Zocaro mungkin jauh lebih tinggi daripada The Adaman Land. Hologram ini mungkin menggunakan gambar root dan N untuk menciptakan penampilan yang menyenangkan bagi sebagian besar kelompok kami. Selain root, hanya ada satu wanita lain dalam kelompok itu, karena wanita lain yang ikut bersama mereka telah meninggal di tengah perjalanan ke sini. Mereka mengerti, dan Minos segera langsung ke pokok permasalahan. Kami baru di tempat ini. Apa yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan misi di sini? Hologram itu memandangnya dan menjelaskan secara singkat. Stelbior tidak memiliki banyak persyaratan untuk mendaftarkan anggota baru. Yang harus Anda lakukan hanyalah menyetujui persyaratan kami, dan saya akan memberikan ide Anda. Jangan khawatir, Anda tidak perlu memberi saya informasi apapun. Ide ini hanya untuk pendaftaran misi Anda dan akses ke kemungkinan hadiah Anda. Yang perlu aku lakukan hanyalah setetes darahmu. Dengan ide Anda di tangan, yang harus Anda lakukan adalah menemukan misi yang menarik minat Anda dan mendaftar dengan menempatkan ide Anda pada hologram yang membicarakannya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah setiap misi memiliki partai utama dan partai cadangan. Pihak utama adalah pihak yang mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan misi terlebih dahulu. Namun, jika semua anggotanya mati atau gagal menyelesaikan misi tepat waktu, tim cadangan akan menjadi tim utama, dan orang lain akan mendapat kesempatan untuk berada di tim cadangan. Ada keuntungan menjadi tim cadangan, jadi jangan menyerah dalam menjalankan misi hanya karena sudah ada tim utama. Terakhir, pembayaran misi akan dikreditkan ke ide Anda segera setelah anggota kami memenuhi persyaratan minimum untuk misi mereka. Anda dapat mengumpulkan keuntungan Anda di Princess Hall. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2230 memeriksa kemungkinan 2. Setelah mendengarkan penjelasan hologram, kelompok tersebut memahami cara kerja tempat ini. Mudah dan cepat untuk bergabung dengan guild dan menerima misi.
Tidak hanya itu, dari apa yang mereka pahami, mereka tidak harus tinggal di gedung guild dan menunggu kesempatan. Dengan kemampuan untuk menjadi cadangan untuk misi tertentu. Segera setelah ada kesempatan bagi grup untuk menjalankan misi sebagai tim utama, ide mereka akan memberitahukan perubahan tersebut dimanapun mereka berada. Persyaratan guild juga tampak menarik, dan mereka tidak perlu menjalani evaluasi apapun yang mungkin mengungkapkan karakteristik mereka kepada orang lain. Seseorang hanya perlu menerima persyaratan guild dan membagikan informasi genetik sehingga hanya orang tersebut yang dapat menerima hadiahnya sendiri. Hologramnya selesai. Untuk misi tim, pemimpin misi harus mendaftarkan misi tersebut pada ide mereka dan kemudian menghubungkan ide mereka dengan ide anggota grupnya. Pemimpin dapat mengakomodasi anggota kelompok atau membagi hadiah misi sesuai keinginan mereka, jadi pilihlah pemimpin Anda dengan bijak. Maximilian lalu bertanya, apakah Stelbeard memiliki persyaratan kesetiaan? Apakah ada kelompok lain seperti Anda yang menawarkan misi di Examire? Stelbeard adalah grup gratis terbesar bagi orang asing dan penduduk asli untuk mengirimkan misi mereka atau menjual jasa mereka. Namun, beberapa grup di Examire melakukan hal yang sama. Termasuk pasukan di kota seperti The Tots, Armans, The Knives, Coldclaws, dan lainnya yang menerima misi padahal itu bukan tujuan utama mereka. Namun, hanya Stelbeard yang tidak menuntut kesetiaan dari anggotanya dan menerima anggota dari kelompok lokal manapun. Seperti yang saya katakan, kami tidak meminta informasi dari anggota baru. Minos mendengar nama grup yang mengundang mereka dan bertanya, Armans, apakah kamu tahu sesuatu tentang grup itu? Hologram itu menjelaskan, Armans adalah kekuatan yang berbasis di Examire, yang pada dasarnya terdiri dari alien. Ini adalah organisasi lokal terkuat ketiga. Pemilihan anggota terbuka berikutnya, dan siapapun yang berminat yang setidaknya berada di tahap Grandmaster dapat bersaing untuk tahun ini. Lowongan. Arman memerlukan loyalitas sebagian dari anggotanya, yaitu anggota kekuatan ini tidak dapat melakukan layanan eksternal yang bersaing dengan layanan kelompok. Namun, anggotanya tidak dilarang menjual jasanya di wilayah yang tidak melibatkan Armans. Anggota Armans memiliki banyak kebebasan setelah mereka memenuhi persyaratan minimum kelompok mengenai kekuasaan individu dan pelayanan kepada organisasi. Namun sampai mereka memenuhi persyaratan minimum, mereka biasanya tidak dapat meninggalkan kota atau melakukan pelayanan di luar kota. Menurut data di sistem saya, Armans memiliki peringkat persetujuan sebesar 55% di antara anggota yang telah bertugas antara 1 dan 4 tahun namun memiliki peringkat persetujuan lebih dari 85% di antara mereka yang telah bertugas selama lebih dari 20 tahun. 28% anggota baru meninggal dalam 2 tahun pertama mereka di organisasi, dan kurang dari 1% anggota mereka menjadi penguasa tingkat tinggi. Hanya 5 anggota Armans yang mencapai tahap ke-12 sepanjang sejarah grup. Buatan tersebut merangkum berbagai informasi publik tentang grup ini untuk staf Minos, memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang seperti apa kekuatan yang mereka undang untuk bergabung. Minos dan stafnya akan segera menyetujui persyaratan Stelbeard dan mengambil ide mereka dari hologram. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan mengunjungi grup Armans ini? Persetujuan anggota grup baru sangat buruk, kata salah satu penguasa kelompok itu. Maximilian kemudian berkomentar, tidak membayangkan itu. Menurut apa yang dikatakan hologram, anggota baru dari kelompok ini harus memiliki budidaya demigod. Namun beberapa dari kita sudah menjadi penguasa, dan yang lain akan menjadi penguasa. Pengalaman kami mungkin berbeda dari pengalaman anggota biasa yang bergabung. Kelompok seperti itu. Ruth setuju, karena dia telah bergabung dengan tentara baru yang bergabung dengan tentara dataran hitam selama bertahun-tahun. Selain itu, wajar jika anggota baru di angkatan manapun memiliki awal yang kurang menarik. Kami biasanya harus melakukan tugas-tugas biasa dan membosankan ketika kami baru di grup manapun. Hanya waktu yang akan membawa kami ke tempat yang lebih baik dan peluang bagus. Inilah yang terjadi. Jika Anda menilai pengalaman menjadi bagian dari suatu kelompok berdasarkan pendapat anggota baru, semua kekuatan di dunia akan menjadi buruk. Minos berkomentar, kami akan mengunjungi Armans untuk lebih memahami bagaimana rasanya bergabung dengan grup. Jika situasinya tidak buruk bagi kami, mungkin menarik untuk bergabung dengan mereka sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang kami cari secara gratis. Dengan itu, rombongan sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke markas Armans. Mereka kemudian menggunakan tulang yang mereka terima dari salah satu Arman, yang ketika salah satu dari mereka memasukkan energi ke dalamnya, mulai mengirimkan sinyal ke arah markas kelompok. Mereka mengikuti sinyal ini tanpa mangsa saat mereka berjalan melalui jalan-jalan setempat, belajar lebih banyak tentang kota tempat mereka mungkin akan tinggal selama beberapa tahun ke depan. Setelah 40 menit berjalan, mereka sampai di suatu tempat di bawah salah satu distrik terapung Examire. Apa sekarang? Ruth bertanya sambil melihat sekelilingnya, sementara mereka semua merasa tidak mungkin mereka bisa mencapai tempat ini dengan terbang. Aku pikir kita harus pergi ke sana.
Salah satu dari dua robot itu menunjuk ke arah sebuah bangunan persegi dengan barisan orang di depannya. Dari atap gedung kecil ini, ada seberkas cahaya terang yang naik ke lingkungan terapung di atas tempat mereka berdiri. Minos dan Maximilian berjalan ke tempat ini dan bertanya kepada orang terakhir di antrean apakah ini jalan menuju Armans. Dengan kepastian bahwa ini memang jalan yang harus dilalui, mereka pun ikut mengantri dan menunggu sekitar 11 menit hingga akhirnya memasuki gedung persegi kecil tersebut. Di dalamnya ada 3 makhluk asing dari ras berbeda dan sesuatu yang tampak seperti pintu lift. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka bertanya dalam salah satu dari 5 bahasa yang diketahui kelompok Minos. Maximilian kemudian menunjukkan kepada mereka tulang yang mereka terima sebelumnya. Kami diundang ke sini untuk bertemu dengan Armans. Kami ingin melanjutkannya jika memungkinkan. Level 104 sedang melihat tulang di tangan Maximilian dan dengan cepat mengenali apa itu. Baiklah, kamu boleh lulus. Dia berkata dengan nada netral, sedikit berbeda dari yang dia ucapkan kepada makhluk sebelum kelompok Minos. Dengan itu, mereka segera memasuki lift dan menuju markas Armans. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.